Saat dokter mengatakan aku harus dirawat dan tidak boleh bekerja selama beberapa minggu, aku hanya memikirkan satu hal. Bagaimana anakku akan makan? Karena selama ini, orang yang dianggap tulang punggung keluarga ternyata bukan suamiku, melainkan aku. Aku yang setiap subuh membuat kue. Aku yang berjualan diam-diam. Aku yang menahan lelah. Aku yang menutupi semua kekurangan rumah tangga kami. Tapi saat aku jatuh sakit, barulah terbongkar kemana selama ini uang hasil kerja kerasku mengalir. Dan yang membuatku hancur, orang yang paling menikmati hasil kerjaku adalah orang yang selama ini berpura-pura kasihan padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar. Asal kota rezeki halal selalu membawa berkah. Setiap subuh aku membuat kue agar anakku tidak tidur dalam keadaan lapar. Namaku Sulastri. Kalau ada yang melihatku sekarang, mungkin mereka akan mengira hidupku baik-baik saja. Aku punya suami. Aku punya seorang anak laki-laki yang sehat. Aku masih punya rumah untuk berteduh. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana setiap hari aku berjuang agar dapur kami tetap berasap. Tidak ada yang tahu bagaimana aku menyembunyikan kelelahan dan kesedihanku di balik senyum yang selalu kupasang di depan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang tahu bahwa selama ini aku berjuang sendirian. Setiap hari aku bangun pukul 3 dini hari. Saat orang-orang masih terlelap. Saat udara masih dingin. Saat suara ayam bahkan belum terdengar. Aku sudah berdiri di dapur. Menyalakan lampu kecil. Mengikat rambutku. Lalu mulai membuat adonan kue. Tanganku sudah terbiasa mengaduk tepung. Mencampur gula, menyiapkan loyang. Meskipun kadang tubuhku terasa sangat lelah, meskipun kadang mataku masih berat karena kurang tidur, aku tetap melakukannya. Karena aku tahu, kalau aku tidak bekerja, mungkin hari itu kami tidak punya cukup uang untuk makan. Suamiku, Jatmiko, sebenarnya bekerja, tapi penghasilannya tidak menentu. Kadang ada. Kadang tidak, kadang cukup, kadang bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Namun yang membuatku sedih bukan itu. Aku tidak pernah mempermasalahkan rezeki. Aku tahu setiap orang punya masa sulit. Yang membuatku sedih adalah sikapnya. Selama aku bekerja diam-diam membuat kue, Jatmiko justru sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Katanya mencari tambahan pekerjaan. Katanya bertemu relasi. Katanya mengurus peluang usaha. Tapi hasilnya tidak pernah terlihat jelas. Aku pernah bertanya. Namun jawabannya selalu sama. Kamu nggak usah pusing. Aku yang urus. Dan seperti biasanya, aku memilih diam. Karena aku tidak suka bertengkar. Aku hanya ingin rumah tanggaku tetap tenang. Meski ketenangan itu harus kubayar dengan kelelahan yang tidak pernah berhenti. Pagi itu seperti biasa. Aku sedang mengangkat loyang dari oven kecil di dapur. Wajahku berkeringat. Punggungku terasa pegal. Namun aroma kue yang harum membuatku sedikit bahagia. Karena aku tahu, hari itu aku masih bisa membawa pulang uang untuk membeli kebutuhan rumah. Saat itulah anakku, Bagas, keluar dari kamar. Matanya masih mengantuk. Rambutnya berantakan. Ibu. Iya nak. Ibu belum tidur ya? Aku tersenyum. Sudah tidur kok. Aku berbohong. Karena malam sebelumnya aku hanya tidur sekitar 2 jam. Bagas memeluk pinggangku. Pelukan kecil itu membuat hatiku hangat. Namun sekaligus membuatku sedih. Karena alasan aku bertahan sampai sekarang adalah dia. Aku tidak ingin anakku kekurangan.
Aku tidak ingin dia merasakan kesulitan yang pernah kurasakan saat kecil. Setelah kue selesai dikemas, aku menitipkannya ke beberapa warung. Sebagian lagi dijual langsung kepada pelanggan tetap. Hari itu cukup ramai. Aku bersyukur. Karena hasil penjualannya lumayan. Meski tidak besar. Setidaknya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Saat siang hari aku pulang, aku melihat Jatmiko sedang duduk santai di teras. Tangannya memegang ponsel. Aku tersenyum kecil. "Mas, sudah makan?" Dia mengangguk. "Sudah." Lalu kembali fokus ke ponselnya. Tidak bertanya bagaimana daganganku. Tidak bertanya apakah aku lelah. Tidak bertanya apapun. Aku masuk ke rumah. Menyimpan uang hasil jualan di dalam kotak kecil yang kusimpan di lemari. Kotak itu adalah harapanku. Harapan untuk masa depan Bagas. Harapan agar suatu hari kami bisa hidup sedikit lebih baik. Namun aku tidak tahu bahwa uang yang kukumpulkan dengan susah payah itu perlahan mulai berkurang. Berkurang sedikit demi sedikit. Dan aku belum menyadarinya. Malam harinya, Bu Sukirah, ibu mertuaku, datang ke rumah. Beliau duduk di ruang tamu sambil mengeluh. Katanya lututnya sakit. Katanya perlu membeli obat. Katanya hidup semakin susah. Aku mendengarkan dengan sabar. Karena bagaimanapun beliau adalah orang tua suamiku. Namun saat aku ke dapur mengambil minuman, aku melihat sesuatu yang membuatku heran. Jatmiko diam-diam mengambil beberapa lembar uang dari kotak tabunganku. Kotak yang selama ini kuisi dari hasil berjualan kue. Aku terdiam. Sangat terdiam. Karena itu pertama kalinya aku melihatnya. Saat aku bertanya pelan, dia hanya menjawab singkat, "Untuk ibu." Lalu menutup kotak itu kembali. Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Karena saat itu aku masih percaya. Aku masih berpikir mungkin memang untuk kebutuhan penting. Aku masih berpikir semuanya baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu bahwa kejadian malam itu hanyalah awal. Awal dari kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi di balik rumah tanggaku. Karena sebentar lagi, aku akan mengetahui bahwa bukan hanya Bu Sukirah yang menikmati hasil kerja kerasku. Dan saat kebenaran itu terbongkar, hatiku akan hancur dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Suamiku dipuji sebagai tulang punggung keluarga. Sementara aku hanya tersenyum menahan sesak. Setelah kejadian malam itu, saat aku melihat Jatmiko mengambil uang dari kotak tabunganku, aku berusaha tidak memikirkannya terlalu dalam. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin memang untuk kebutuhan Bu Sukirah. Mungkin memang ada keperluan mendesak. Mungkin aku terlalu curiga. Karena selama ini aku selalu berusaha berpikir baik. Aku selalu mencari alasan agar tidak kecewa. Meski seringkali yang kutemukan justru luka baru. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku tetap bangun sebelum subuh. Tetap membuat kue. Tetap mengantar pesanan. Tetap menghitung uang receh hasil jualan. Dan tetap berpura-pura kuat meski tubuhku semakin sering terasa lemas. Sementara itu, Jatmiko tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Berangkat pagi, pulang sore, kadang pulang malam. Dan setiap kali aku bertanya pekerjaannya bagaimana, jawabannya selalu singkat. Aman. Atau, masih jalan. Tidak pernah lebih dari itu. Suatu hari, aku sedang mengantar pesanan ke rumah Bu Karti. Beliau adalah pelanggan setiaku sejak 3 tahun lalu. Hampir setiap minggu membeli kue buatanku. Saat aku datang, ternyata di sana ada beberapa ibu-ibu lain yang sedang mengobrol. Aku langsung menyapa mereka. Namun baru beberapa menit duduk, salah satu dari mereka berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Sulastri itu beruntung. Katanya. Aku tersenyum kecil. Beruntung kenapa, Bu? Beliau langsung menjawab. Punya suami pekerja keras seperti Jatmiko.
Ibu-ibu yang lain langsung mengangguk. Iya. Sekarang hidup kalian jauh lebih baik dibanding dulu. Aku hanya tersenyum. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang terasa aneh. Karena mereka berbicara seolah semua perubahan dalam rumah tanggaku berasal dari Jatmiko. Padahal kenyataannya, aku tahu sendiri bagaimana keadaan sebenarnya. Aku tahu dari mana uang belanja berasal. Aku tahu siapa yang bangun setiap dini hari. Aku tahu siapa yang menahan kantuk demi memenuhi pesanan. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya tersenyum. Seperti biasanya. Karena aku tidak ingin mempermalukan suamiku. Namun yang membuatku semakin sedih, saat Bu Karti berkata, kemarin Jatmiko cerita kalau dia lagi banyak proyek. Aku langsung menoleh. Proyek? Bu Karti mengangguk. Iya. Katanya sekarang penghasilannya lumayan. Aku langsung terdiam. Karena Jatmiko tidak pernah bercerita soal itu kepadaku. Tidak pernah. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku penuh. Aku mencoba mengingat. Kapan terakhir kali Jatmiko memberikan uang belanja dalam jumlah besar? Kapan terakhir kali dia membantu kebutuhan rumah secara penuh? Dan semakin kupikirkan, semakin aku tidak menemukan jawabannya. Malam harinya, aku memberanikan diri bertanya, Mas? Iya. Kemarin ketemu Bu Karti. Jatmiko mengangguk. Lalu, katanya Mas lagi banyak proyek. Untuk sesaat, wajah Jatmiko terlihat kaget. Sangat kaget. Namun hanya sebentar. Lalu dia tersenyum. Oh itu. Iya. Jawabannya singkat. Aku menunggu. Berharap ada penjelasan. Namun tidak ada. Dia kembali sibuk memainkan ponselnya. Aku akhirnya bertanya lagi. Proyek apa? Kali ini Jatmiko terlihat sedikit kesal. Kamu kenapa sih? Katanya. Percaya aja sama aku. Kalimat itu langsung membuatku diam. Karena setiap kali aku bertanya, aku selalu dibuat merasa bersalah. Seolah aku tidak percaya kepadanya. Padahal aku hanya ingin tahu. Aku hanya ingin dianggap bagian dari rumah tangga ini. Malam itu, aku kembali menyimpan uang hasil jualan ke dalam kotak tabungan. Namun saat menghitung jumlahnya, aku terkejut. Karena uang yang ada lebih sedikit dari perkiraanku. Jauh lebih sedikit. Aku menghitung lagi. Lalu menghitung sekali lagi. Tetap sama. Ada selisih. Tidak terlalu besar. Tapi cukup membuatku bingung. Aku mencoba mengingat. Apakah aku lupa mencatat pengeluaran? Apakah aku salah menghitung? Namun semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Dan untuk pertama kalinya, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di hatiku. Perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi di belakangku. Sesuatu yang tidak ku ketahui. Sesuatu yang selama ini mungkin sengaja disembunyikan. Namun aku belum tahu bahwa kehilangan beberapa lembar uang itu hanyalah permulaan. Karena sebentar lagi, aku akan melihat Bu Sukirah dan Ratmi menikmati sesuatu yang tidak mungkin mereka beli dengan uang mereka sendiri. Dan dari situlah, kecurigaanku mulai berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Aku melihat iparku memamerkan barang baru, dan hatiku mulai curiga. Sejak malam ketika aku menyadari uang di kotak tabunganku berkurang, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku berusaha melupakannya. Aku mencoba berpikir positif. Aku mencoba percaya bahwa semuanya hanya kesalahanku dalam menghitung. Tapi semakin hari, perasaan itu justru semakin mengganggu. Karena ada terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Dan semuanya mulai terlihat jelas. Suatu pagi, aku baru saja selesai mengantar pesanan. Tubuhku terasa lelah. Kakiku pegal. Karena sejak subuh aku belum sempat duduk. Saat melewati rumah Bu Sukirah, aku melihat beberapa motor terparkir di depan. Ternyata ada acara kecil.
Beberapa saudara sedang berkunjung. Aku pun masuk untuk menyapa. Dan di sanalah, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Ratmi, adik iparku, sedang duduk di ruang tamu. Dengan tas baru yang terlihat mahal. Sepatunya juga baru. Jam tangan di pergelangan tangannya juga baru. Bahkan ponsel yang dipegangnya tampak berbeda dari sebelumnya. Lebih mahal. Lebih bagus. Aku sempat berpikir mungkin aku salah. Mungkin itu barang lama. Mungkin hadiah. Mungkin pinjaman. Namun saat beberapa tamu memujinya, Ratmi langsung tersenyum bangga. "Tasnya bagus," kata salah satu saudara. Ratmi tertawa kecil. "Iya dong. Baru beli." Aku langsung menoleh. "Baru beli? Bukankah beberapa bulan lalu dia mengeluh tidak punya uang? Bukankah dia sering meminjam ke sana-sini? Bukankah dia bahkan pernah meminta bantuan kepada Bu Sukirah? Lalu sekarang, dari mana semua barang itu berasal?" Aku mencoba mengabaikannya. Namun beberapa menit kemudian, Ratmi kembali bercerita. "Kemarin aku belanja lagi," katanya sambil tertawa. "Akhirnya bisa juga beli yang aku mau." Semua orang terlihat kagum. Sedangkan aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena aku tahu kondisi keuangan Ratmi. Sangat tahu. Dan semua itu tidak sesuai dengan kenyataan yang selama ini kulihat. Saat acara selesai, aku membantu membereskan gelas di dapur. Di sana hanya ada aku dan Bu Sukirah. Awalnya kami hanya mengobrol biasa. Sampai akhirnya beliau berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Ratmi sekarang lebih enak hidupnya." Aku mengangguk kecil. "Iya Bu." Bu Sukirah tersenyum. Lalu berkata, "Untung ada yang bantu." Aku langsung menoleh. "Ada yang bantu?" tanyaku. Beliau terlihat seperti baru sadar telah mengatakan sesuatu. Lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Maksud Ibu, Tuhan kasih rezeki." Aku tidak melanjutkan. Tapi hatiku mulai curiga. Karena ekspresinya terlihat gugup. Sangat gugup. Dan sejak saat itu, aku mulai memperhatikan banyak hal. Lebih teliti dari biasanya. Aku memperhatikan kapan Jatmiko pulang. Aku memperhatikan kapan dia mengambil uang. Aku memperhatikan setiap pengeluaran. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Beberapa hari kemudian, aku kembali menghitung isi kotak tabunganku. Tanganku langsung gemetar. Karena jumlah uangnya berkurang lagi. Dan kali ini lebih banyak. Jauh lebih banyak. Aku duduk di lantai kamar. Memegang catatan keuangan. Menghitung berulang kali. Sampai mataku terasa panas. Namun hasilnya tetap sama. Uangnya memang hilang. Tidak mungkin salah hitung. Tidak mungkin. Malam itu aku menunggu Jatmiko pulang. Dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sedih, kecewa, dan takut. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai mencurigai orang yang paling kupercaya. Saat Jatmiko masuk rumah, aku langsung bertanya, "Mas?" "Iya." "Apa Mas ambil uang lagi dari kotak?" Wajahnya langsung berubah. Namun hanya sesaat. Lalu dia tertawa kecil. "Kenapa? Tinggal bilang saja kalau ambil," kataku pelan. Jatmiko menghela napas. "Aku pinjam sedikit." Pinjam. Lagi-lagi kata itu. Kata yang sederhana. Tapi tidak pernah diikuti dengan penjelasan. Tidak pernah diikuti dengan pengembalian. "Untuk apa?" tanyaku. Jatmiko langsung menjawab cepat. "Untuk kebutuhan keluarga." Aku terdiam. Karena jawaban itu terlalu umum. Terlalu kabur. Dan entah kenapa, hatiku tidak mempercayainya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Sesuatu yang berkaitan dengan uang hasil kerja kerasku.
Dan aku belum tahu bahwa beberapa minggu lagi, tubuhku akan mulai menyerah karena kelelahan. Aku akan jatuh sakit. Dan justru saat aku tidak mampu bekerja, rahasia terbesar dalam rumah tanggaku akan mulai terbongkar satu persatu. Tubuhku mulai menyerah, tapi tak seorang pun peduli dengan kelelahanku. Sejak aku mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan uang hasil jualanku, pikiranku menjadi semakin berat. Setiap hari aku berusaha fokus bekerja. Namun di dalam hati, ada rasa tidak tenang yang terus tumbuh. Aku mulai memperhatikan setiap rupiah yang masuk. Aku mulai mencatat lebih teliti. Aku mulai menghitung berulang kali. Tapi semakin teliti aku menghitung, semakin sering aku menemukan selisih. Dan setiap kali aku bertanya kepada Jatmiko, jawabannya selalu sama. Aku pinjam. Atau, untuk keluarga. Tidak pernah lebih jelas dari itu. Sementara itu, tubuhku mulai memberikan tanda-tanda yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aku semakin sering pusing, semakin mudah lelah, dan beberapa kali hampir jatuh saat mengangkat loyang. Namun aku tetap memaksa diri bekerja. Karena aku tidak punya pilihan. Kalau aku berhenti membuat kue, maka pemasukan rumah juga akan berhenti. Suatu subuh, saat sedang mengaduk adonan, tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang. Aku harus berpegangan pada meja dapur. Napas terasa lebih berat dari biasanya. Keringat dingin mulai muncul. Namun aku tetap melanjutkan pekerjaanku. Karena pesanan harus selesai. Karena pelanggan menunggu. Karena Bagas membutuhkan biaya sekolah. Karena beras di rumah tidak bisa dibeli dengan alasan sakit. Saat itulah Bagas keluar dari kamar. Anakku langsung menghampiriku. "Ibu kenapa?" Aku tersenyum. "Nggak apa-apa." Padahal aku hampir tidak sanggup berdiri. Bagas memegang tanganku. Dan apa yang dikatakannya membuat dadaku sesak. "Ibu capek ya?" Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena anak kecil itu bisa melihat apa yang tidak dilihat orang dewasa di rumah ini. Dia bisa melihat kelelahanku. Dia bisa melihat penderitaanku. Sedangkan orang-orang yang setiap hari menikmati hasil kerjaku, seolah tidak pernah peduli. Pagi itu aku tetap mengantar pesanan. Tetap tersenyum kepada pelanggan. Tetap berpura-pura kuat. Namun tubuhku terasa semakin lemah. Saat siang tiba, aku pulang dengan langkah yang berat. Dan yang kulihat di rumah membuat hatiku semakin sakit. Ratmi datang lagi. Kali ini membawa ponsel baru. Ponsel yang jelas tidak murah. Dia sedang tertawa bersama Bu Sukirah. Memperlihatkan fitur-fitur baru ponselnya. Sementara aku masuk rumah dengan tubuh hampir roboh. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaanku. Tidak ada yang bertanya apakah aku sudah makan. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Yang mereka bicarakan hanya barang baru, belanja baru, dan rencana jalan-jalan minggu depan. Aku berdiri di ambang pintu, memandang mereka beberapa detik, lalu masuk ke kamar. Karena aku tidak sanggup mendengarnya. Malam harinya, demam mulai datang. Tubuhku panas. Kepalaku berdenyut. Namun aku tetap bangun untuk menyiapkan bahan kue esok hari. Saat itulah Jatmiko masuk kamar. Aku berharap dia menyadari keadaanku. Aku berharap dia bertanya. Aku berharap dia menunjukkan sedikit perhatian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Sulastri." "Iya mas." "Besok ada uang lagi nggak?" Aku langsung membeku. Karena itulah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. "Bukan, kamu sakit. Bukan, kamu sudah minum obat. Bukan, kamu butuh istirahat." Melainkan soal uang. Aku menahan air mata. Lalu bertanya pelan. "Untuk apa lagi?" Jatmiko terlihat tidak nyaman. Namun akhirnya menjawab. "Ibu butuh sedikit." Sedikit. Kata yang akhir-akhir ini semakin sering kudengar.
Namun jumlahnya tidak pernah sedikit. Aku memejamkan mata. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan dianggap istri, melainkan sumber uang. Dan perasaan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Malam itu aku menangis diam-diam, sambil memeluk Bagas yang sudah tertidur. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus bekerja tanpa dihargai? Sampai kapan aku harus menjadi orang yang selalu memberi? Namun aku belum tahu bahwa tubuhku sebenarnya sudah berada di batas kemampuannya. Karena beberapa hari lagi, aku akan tetap memaksakan diri bekerja. Tetap bangun sebelum subuh. Tetap membuat kue. Sampai akhirnya tubuhku benar-benar tidak mampu bertahan. Dan saat aku jatuh, barulah semua rahasia mulai terbuka satu persatu. Aku melihat dari mana uangku pergi, dan hatiku langsung hancur. Setelah malam ketika Jatmiko kembali meminta uang untuk Bu Sukirah, aku tidak bisa tidur. Tubuhku memang sedang sakit. Namun yang membuatku lebih menderita justru pikiranku. Karena semakin hari, aku semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya soal uang yang hilang, bukan hanya soal Ratmi yang tiba-tiba hidup mewah, tapi juga karena setiap kali aku bertanya, mereka selalu terlihat tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan. Pagi itu aku tetap bangun pukul 3. Meski kepalaku terasa berat, meski tubuhku masih meriang, meski kakiku terasa lemas, aku tetap menuju dapur. Karena pesanan pelanggan tidak bisa menunggu. Saat sedang mengaduk adonan, tanganku sampai gemetar. Aku harus berhenti beberapa kali untuk menarik napas. Namun aku tetap melanjutkan. Karena aku tidak ingin kehilangan pelanggan. Aku tidak ingin kehilangan penghasilan. Aku tidak ingin Bagas kekurangan. Selesai membuat kue, aku mengantar pesanan seperti biasa. Namun saat perjalanan pulang, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Di depan sebuah toko ponsel besar, aku melihat Ratmi. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Namun beberapa detik kemudian, aku melihat Jatmiko berdiri di sampingnya. Jantungku langsung berdebar. Karena seharusnya Jatmiko sedang bekerja, bukan berada di sana. Aku berdiri di seberang jalan, memperhatikan mereka diam-diam. Dan apa yang kulihat setelah itu, membuat dadaku terasa sesak. Ratmi keluar dari toko sambil membawa kantong belanja. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Sedangkan Jatmiko berjalan di belakangnya. Lalu aku melihat sesuatu. Jatmiko mengeluarkan dompet dan membayar sesuatu lagi. Aku langsung membeku. Karena jumlah uang yang diberikan terlihat tidak sedikit. Tidak sedikit sama sekali. Tanganku mulai dingin. Karena tiba-tiba semua potongan cerita di kepalaku mulai tersusun. Uang yang hilang. Tas baru. Ponsel baru. Sepatu baru. Jam tangan baru. Dan sekarang, Jatmiko yang membayar semuanya. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tahu. Jatmiko tidak punya penghasilan sebesar itu. Aku tahu. Sangat tahu. Dan hanya ada satu kemungkinan. Uang itu berasal dari hasil kerja kerasku. Aku hampir menghampiri mereka. Aku hampir bertanya saat itu juga. Namun kakiku terasa lemas. Aku tidak sanggup. Benar-benar tidak sanggup. Aku memilih pulang. Namun sepanjang perjalanan, air mataku terus mengalir. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dikhianati. Bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang setiap hari tidur di sampingku. Malam harinya, aku kembali menghitung uang di kotak tabungan. Dan lagi-lagi, jumlahnya berkurang. Lebih banyak dari sebelumnya. Aku memegang catatan keuangan, lalu membandingkan satu persatu. Dan saat itulah aku sadar. Selama beberapa bulan terakhir, jumlah uang yang hilang ternyata sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang kubayangkan.
Tanganku gemetar. Karena uang sebanyak itu seharusnya cukup untuk biaya sekolah Bagas. Cukup untuk memperbaiki rumah. Cukup untuk tabungan masa depan. Namun sekarang, entah sudah kemana. Saat itulah Bagas masuk ke kamar. "Ibu." "Iya, Nak." Bagas memandang wajahku. Lalu bertanya pelan. "Ibu habis nangis ya?" Aku langsung memeluknya. Erat. Sangat erat. Karena aku tidak ingin anakku melihat kesedihanku. Namun air mataku tetap jatuh. Tanpa bisa dihentikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai kehilangan kepercayaan kepada Jatmiko. Bukan karena uangnya, tapi karena kebohongannya. Karena diam-diam dia mengambil sesuatu yang kuperjuangkan dengan susah payah. Dan memberikannya kepada orang lain, tanpa pernah jujur kepadaku. Namun aku belum tahu, bahwa kenyataannya jauh lebih buruk. Karena beberapa hari lagi, tubuhku benar-benar akan menyerah. Aku akan jatuh saat sedang bekerja. Aku akan dilarikan ke rumah sakit. Dan saat aku tidak sadar, seseorang akan menemukan bukti yang selama ini tidak pernah kulihat. Bukti yang akhirnya membuka seluruh rahasia keluarga suamiku. Aku jatuh saat membuat kue, dan semua orang baru panik saat aku tak sadarkan diri. Setelah melihat Jatmiko membelanjakan uang untuk Ratmi, hatiku seperti kehilangan kekuatan. Aku masih menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku masih membuat kue. Aku masih mengantar pesanan. Aku masih tersenyum di depan pelanggan. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang sudah patah. Sesuatu yang selama ini kupertahankan mati-matian. Kepercayaan. Aku mulai memandang Jatmiko dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai suami yang sedang berjuang bersama, melainkan seseorang yang menyimpan rahasia dariku. Seseorang yang diam-diam mengambil hasil kerja kerasku. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak pernah merasa bersalah. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Tubuhku semakin lemah. Nafsu makanku menurun. Kepalaku sering pusing. Namun aku tetap memaksakan diri bekerja. Karena aku tidak punya pilihan. Kalau aku berhenti, siapa yang akan membayar kebutuhan rumah? Siapa yang akan membeli beras? Siapa yang akan membayar uang sekolah Bagas? Aku tahu jawabannya. Bukan Jatmiko. Dan kenyataan itu membuatku semakin sedih. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Pesanan sedang banyak. Ada acara pengajian di kampung sebelah. Mereka memesan ratusan kue. Pesanan sebesar itu tidak bisa kutolak. Karena hasilnya cukup untuk kebutuhan beberapa minggu. Aku berdiri di dapur sejak dini hari. Mengaduk adonan. Mengangkat loyang. Membungkus pesanan. Namun setiap gerakan terasa lebih berat dari biasanya. Tubuhku seperti tidak mau diajak bekerja sama. Tanganku gemetar. Pandangan mataku sesekali kabur. Napas terasa pendek. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku hanya perlu menyelesaikan pesanan ini. Hanya itu yang kupikirkan. Saat matahari mulai terbit, aku sedang mengangkat loyang terakhir dari oven. Tiba-tiba, kepalaku terasa sangat ringan. Ruangan di depanku mulai berputar. Aku mencoba berpegangan pada meja. Namun tanganku tidak kuat. Aku mencoba memanggil seseorang. Tapi suaraku hampir tidak keluar. Yang terakhir kuingat, adalah suara loyang jatuh ke lantai. Lalu semuanya gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Bau obat langsung menyambutku. Lampu putih di langit-langit membuat mataku silau. Aku mencoba bergerak. Namun tubuhku terasa sangat lemah. Saat itulah aku melihat Bagas duduk di samping ranjang. Matanya merah. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Ibu," bisiknya. Aku langsung menggenggam tangannya. "Bagas." Air mata anakku langsung jatuh. "Aku takut, Bu." Kalimat itu menghancurkan hatiku. Karena selama ini aku selalu berusaha terlihat kuat di depannya.
Namun sekarang, dia melihatku terbaring tidak berdaya. Tak lama kemudian, dokter masuk ke ruangan. Beliau memeriksa kondisiku. Lalu berkata dengan nada serius, "Ibu terlalu kelelahan. Sangat kelelahan." Aku menunduk, karena aku sudah menduga. Namun kalimat berikutnya membuatku terdiam. Ibu harus istirahat total. Kalau dipaksakan terus, kondisinya bisa lebih buruk. Aku langsung memikirkan satu hal. Kue, pesanan, penghasilan, rumah, Bagas. Semuanya berputar di kepalaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Karena jika aku tidak bisa bekerja, apa yang akan terjadi? Saat itulah Pak Marto datang. Ayahku berjalan cepat menuju ranjang. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. "Enduk." Hanya satu kata itu yang keluar. Namun aku tahu betapa sedihnya beliau. Karena sejak awal, ayah sudah sering memintaku mengurangi pekerjaan. Dan aku tidak pernah mendengarkannya. Hari itu ayah tetap tinggal di rumah sakit. Beliau membantu menjaga Bagas. Beliau mengurus banyak hal. Sedangkan Jatmiko datang dan pergi seperti tamu. Sesekali menanyakan keadaan. Lalu sibuk dengan ponselnya. Sikap itu semakin membuat ayah kecewa. Namun puncaknya terjadi keesokan hari. Saat aku sedang tidur karena pengaruh obat, Pak Marto datang ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian dan kebutuhan pribadiku. Dan di sanalah, beliau menemukan sesuatu. Sesuatu yang tidak sengaja membuka pintu menuju rahasia terbesar dalam rumah tanggaku. Sebuah buku catatan. Tersimpan di dalam lemari yang selama ini jarang kubuka. Awalnya ayah mengira itu catatan biasa. Namun setelah membaca beberapa halaman, wajah beliau langsung berubah. Karena di dalam buku itu, ada daftar uang yang selama ini keluar dari hasil jualanku, beserta nama orang-orang yang menerimanya. Dan satu nama muncul paling banyak, Ratmi, diikuti oleh Bu Sukirah. Saat itulah ayah mulai menyadari bahwa selama ini aku bukan hanya bekerja untuk keluargaku sendiri. Aku sedang membiayai kehidupan orang lain tanpa pernah diberitahu yang sebenarnya. Dan ayah tidak akan tinggal diam setelah mengetahui semua itu. Ayahku membaca catatan itu. Dan untuk pertama kalinya aku mengetahui siapa yang selama ini menikmati hasil kerjaku. Saat aku masih terbaring di rumah sakit, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah. Aku tidak tahu apa yang ditemukan ayah. Aku tidak tahu bahwa sebuah buku catatan sederhana akan mengubah semuanya. Hari itu Pak Marto datang ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian dan perlengkapan yang kubutuhkan selama dirawat. Beliau masuk ke kamarku, membuka lemari, mencari baju ganti, dan tanpa sengaja menemukan sebuah buku catatan yang kusimpan di bagian bawah rak. Buku itu sebenarnya bukan sesuatu yang rahasia. Aku hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran hasil jualan kue. Karena aku takut lupa, aku terbiasa menulis semuanya. Setiap rupiah yang masuk, setiap rupiah yang keluar, semuanya. Namun ada satu hal yang tidak pernah kusadari. Catatan itu ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih besar. Pak Marto awalnya hanya membuka beberapa halaman. Namun semakin dibaca, semakin berubah ekspresi wajah beliau. Karena di dalam catatan itu, ada sesuatu yang terus berulang. Nama yang sama, jumlah yang berbeda. Tapi tujuannya selalu mirip. Untuk Bu Sukirah, untuk Ratmi, untuk kebutuhan keluarga suami, untuk pinjaman sementara, untuk biaya mendadak, untuk membantu. Dan terus berulang. Berulang selama bertahun-tahun. Saat itulah ayah mulai menghitung. Halaman demi halaman. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Dan ketika jumlah akhirnya dijumlahkan, Pak Marto langsung terduduk di kursi. Karena totalnya sangat besar. Sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan.
Uang yang seharusnya bisa menjadi tabungan pendidikan Bagas. Uang yang seharusnya bisa menjadi modal usaha lebih besar. Uang yang seharusnya bisa memperbaiki kehidupan kami. Ternyata selama ini mengalir ke tempat lain. Air mata Pak Marto jatuh saat itu. Karena akhirnya beliau mengerti. Mengapa aku selalu terlihat lelah? Mengapa aku tidak pernah punya tabungan sebanyak yang seharusnya? Mengapa hidupku tidak pernah benar-benar membaik meski bekerja tanpa henti? Siang itu, ayah langsung menemui Jatmiko. Dan percakapan mereka menjadi awal dari pecahnya semua rahasia. Aku mau tanya, kata Pak Marto tegas. Jatmiko yang sedang duduk di teras langsung terlihat gugup. Tanya apa, Pak? Pak Marto meletakkan buku catatan di meja. Apa ini? Wajah Jatmiko langsung berubah. Seketika. Karena dia mengenali buku itu. Dan dia tahu persis apa isinya. Untuk beberapa detik, dia tidak menjawab. Hanya diam. Sampai akhirnya berkata pelan. Itu urusan keluarga, Pak. Kalimat itu langsung membuat Pak Marto marah. Untuk pertama kalinya. Karena selama ini beliau selalu sabar. Namun kali ini berbeda. Urusan keluarga. Suara beliau bergetar. Anakku hampir pingsan karena bekerja. Anakku masuk rumah sakit. Dan kamu bilang ini urusan keluarga? Jatmiko menunduk. Tidak berani menatap mata ayahku. Karena dia tahu. Dia tidak punya jawaban. Namun yang membuat keadaan semakin buruk adalah saat Ratmi datang. Dia masuk rumah sambil membawa beberapa kantong belanja. Masih seperti biasanya. Masih terlihat santai. Masih terlihat menikmati hidup. Sampai akhirnya melihat Pak Marto. Dan melihat buku catatan di atas meja. Wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. Saat itulah Pak Marto sadar. Mereka tahu. Mereka semua tahu. Dan selama ini mereka memilih diam. Malam harinya, ayah datang ke rumah sakit. Aku melihat wajah beliau berbeda. Lebih serius. Lebih sedih. Dan entah kenapa, aku langsung merasa tidak tenang. Ada apa, Pak? Tanyaku. Pak Marto duduk di samping ranjang. Lalu menggenggam tanganku. Erat. Sangat erat. Enduk. Iya, Pak. Untuk beberapa saat, beliau tidak sanggup berbicara, karena matanya sudah dipenuhi air mata. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku terasa berhenti. Kamu selama ini dimanfaatkan. Aku langsung membeku, karena aku tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu dari ayahku sendiri. Namun yang lebih menyakitkan, ayah belum selesai berbicara. Karena ternyata, jumlah uang yang selama ini keluar bukan puluhan juta. Bukan juga belasan juta. Melainkan angka yang jauh lebih besar. Angka yang membuatku hampir tidak percaya. Dan saat jumlah sebenarnya disebutkan, aku hanya bisa menangis tanpa suara. Saat ayah menyebut jumlahnya, duniaku seakan runtuh dalam seketika. Aku menatap wajah Pak Marto. Tangannya masih menggenggam tanganku erat. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku dewasa, aku melihat ayah begitu marah sekaligus begitu sedih. Enduk. Suaranya pelan. Tapi membuat jantungku berdebar. Kamu harus kuat dengar ini. Aku langsung merasa takut. Karena biasanya ayah tidak pernah berbicara seperti itu. Aku mengangguk pelan. Meski di dalam hati, aku tidak siap. Sama sekali tidak siap. Pak Marto menarik napas panjang. Lalu membuka buku catatan yang dibawanya. Buku yang selama ini kupakai untuk mencatat hasil jualan kue. Buku yang tidak pernah kuanggap penting. Namun ternyata menyimpan kenyataan yang sangat menyakitkan. Ayah mulai menunjukkan halaman demi halaman. Catatan demi catatan. Dan setiap kali aku melihatnya, dadaku terasa semakin sesak. Karena semuanya memang tulisan tanganku sendiri. Aku mencatat semuanya.
Termasuk setiap kali Jatmiko meminta uang. Setiap kali Bu Sukirah membutuhkan bantuan. Setiap kali Ratmi meminjam. Semua ada. Semua tertulis. Dan selama ini, aku tidak pernah menghitung totalnya. Tidak pernah. Karena aku percaya. Aku percaya mereka benar-benar membutuhkan. Aku percaya mereka akan menghargainya. Aku percaya mereka adalah keluarga. Namun malam itu, semua kepercayaanku hancur. Karena ayah menunjukkan hasil perhitungannya. Enduk. Iya, Pak. Selama 3 tahun terakhir, sekitar 180 juta rupiah keluar dari hasil kerja kerasmu. Aku langsung membeku. Tidak sanggup berbicara. Tidak sanggup bernapas beberapa detik. Karena angka itu terlalu besar. Terlalu besar untukku. 180 juta. Aku mencoba menghitung dalam kepala. Berapa loyang kue yang harus kubuat untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Berapa pagi yang harus kulewati tanpa tidur? Berapa kali aku harus berdiri berjam-jam di dapur? Berapa kali tanganku terkena panas oven? Berapa kali tubuhku dipaksa bekerja saat sakit? Air mataku langsung mengalir. Tanpa bisa dihentikan. Karena angka itu bukan sekadar uang. Itu adalah waktu. Itu adalah tenaga. Itu adalah pengorbanan. Itu adalah hidupku. Dan semuanya mengalir pergi tanpa pernah kusadari. Aku menutup wajahku. Tangisku pecah. Benar-benar pecah. Aku bodoh ya, Pak. Bisikku. Pak Marto langsung menggeleng. Kamu bukan bodoh. Kamu terlalu baik. Kalimat itu membuatku semakin menangis. Karena mungkin itulah masalahku selama ini. Aku terlalu percaya. Aku terlalu mudah kasihan. Aku terlalu takut mengecewakan orang lain. Sampai akhirnya aku mengecewakan diriku sendiri. Saat itulah pintu kamar rumah sakit terbuka. Dan seseorang masuk. Jatmiko. Begitu melihat ayahku ada di sana, wajahnya langsung berubah. Karena dia tahu, Pak Marto sudah mengetahui semuanya. Aku melihat Jatmiko mendekat. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tenang saat melihatnya. Tidak seperti dulu. Tidak lagi. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya pelan. Aku hanya diam. Karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Ayah berdiri. Lalu menatap Jatmiko. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu masih punya hati? Tanya beliau. Ruangan langsung sunyi. Jatmiko membeku. Apa maksud Bapak? Pak Marto meletakkan buku catatan di atas meja. Lalu berkata dengan suara tegas. Jangan pura-pura tidak tahu. Wajah Jatmiko langsung pucat. Sangat pucat. Karena dia tahu. Permainan ini sudah berakhir. Namun yang mengejutkan, dia masih mencoba membela diri. Itu untuk keluarga. Katanya, itu untuk membantu ibu. Kalimat itu langsung membuat ayah tertawa pahit. Membantu. 3 tahun. 180 juta. Dan anakku sampai masuk rumah sakit. Jatmiko tidak mampu menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa membenarkan semuanya. Tidak ada. Saat itulah, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Ketakutan di wajah Jatmiko. Karena selama ini, dia selalu yakin aku akan diam. Dia selalu yakin aku akan mengalah. Dia selalu yakin tidak akan ada yang membela aku. Namun sekarang, ayah berdiri di sampingku. Dan semua rahasia mulai terbuka. Tapi aku belum tahu bahwa kenyataan sebenarnya ternyata lebih buruk lagi. Karena beberapa hari kemudian, Bu Karti, tetanggaku, datang ke rumah sakit membawa sebuah informasi. Informasi yang membuat seluruh potongan cerita akhirnya tersambung. Dan dari mulut Bu Karti lah aku mengetahui sesuatu yang selama ini disembunyikan Ratmi. Sesuatu yang menjadi alasan mengapa uangku terus menghilang selama bertahun-tahun.
Sebuah rahasia yang akan membuatku benar-benar kehilangan kepercayaan kepada keluarga suamiku. Rahasia Ratmi akhirnya terbongkar. Dan aku baru sadar selama ini aku hanya dijadikan mesin uang. Sejak Pak Marto mengetahui kemana uang hasil kerja kerasku pergi, suasana menjadi berbeda. Jatmiko tidak lagi setenang biasanya. Bu Sukirah mulai jarang datang ke rumah sakit. Dan Ratmi, entah kenapa tiba-tiba menghilang. Tidak ada kabar. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Seolah dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara itu, aku masih menjalani perawatan. Tubuhku memang mulai membaik, namun hatiku belum. Karena semakin kupikirkan, semakin sulit bagiku menerima kenyataan. 3 tahun. 3 tahun aku bangun sebelum subuh. 3 tahun aku bekerja tanpa libur. 3 tahun aku menahan lelah. Dan ternyata sebagian besar hasilnya dinikmati orang lain. Air mataku sering jatuh sendiri saat mengingat itu. Bukan karena uangnya, tapi karena pengkhianatannya. Karena mereka melakukannya sambil melihatku kelelahan setiap hari. Dan tidak satu pun merasa bersalah. Siang itu, saat aku sedang duduk di ranjang rumah sakit, Bu Karti datang menjenguk. Beliau membawa buah dan makanan kesukaanku. Namun sejak masuk ke ruangan, wajahnya terlihat aneh. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi ragu. Sangat ragu. Setelah beberapa menit mengobrol, akhirnya beliau menarik napas panjang. Sulastri. Iya, Bu. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Jantungku langsung berdebar. Karena nada bicaranya terdengar serius. Sangat serius. Aku langsung duduk lebih tegak. Apa itu, Bu? Bu Karti menatapku beberapa saat. Lalu berkata pelan. Ratmi sebenarnya punya banyak utang. Aku langsung membeku. Karena aku tidak pernah mendengar hal itu sebelumnya. Hutang. Bu Karti mengangguk. Banyak. Bahkan lebih banyak dari yang orang-orang tahu. Tanganku mulai dingin. Karena tiba-tiba semua mulai masuk akal. Barang-barang mahal. Belanja terus-menerus. Gaya hidup yang tidak sesuai penghasilan. Dan uangku yang terus hilang. Bu Karti melanjutkan. Sudah beberapa kali ada orang datang mencarinya. Ada yang menagih. Ada yang marah. Ada yang hampir membuat keributan. Aku langsung terdiam. Karena aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Dan yang lebih menyakitkan, kalimat berikutnya membuat dadaku terasa tertusuk. Yang selama ini membantu menutup utang itu. Bu Karti berhenti sejenak. Lalu berkata pelan. Jatmiko. Air mataku langsung jatuh. Karena aku sudah tahu uang dari mana yang digunakan. Aku tahu. Sangat tahu. Itu uangku. Uang hasil keringatku. Uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Dan ternyata selama ini digunakan untuk menutupi kesalahan orang lain. Tanpa izinku. Tanpa sepengetahuanku. Aku memejamkan mata. Karena rasa sakitnya terlalu besar. Terlalu besar. Pak Marto yang duduk di sampingku langsung mengepalkan tangan. Wajah beliau memerah. Karena bahkan beliau tidak menyangka kenyataannya seperti itu. Namun Bu Karti belum selesai. Masih ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Ratmi bukan cuma punya utang. Katanya. Tapi dia juga sering berbohong ke Bu Sukirah. Aku langsung menoleh. Maksudnya? Bu Karti menghela napas panjang. Dia sering bilang butuh uang untuk biaya penting. Padahal sebagian besar dipakai untuk gaya hidup. Ruangan langsung sunyi. Karena sekarang semuanya jelas. Sangat jelas. Ratmi berbohong. Bu Sukirah percaya. Jatmiko membantu. Dan aku yang membayar semuanya. Aku. Yang setiap hari bekerja sampai tubuhku akhirnya tumbang. Saat itulah aku tidak bisa lagi menahan tangis. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kehilangan uang,
Tapi karena selama ini aku benar-benar diperlakukan seperti mesin uang. Selama aku bisa menghasilkan, mereka mengambil. Selama aku bisa bekerja, mereka meminta. Dan saat aku sakit, barulah mereka panik. Karena sumber uang mereka berhenti. Kesadaran itu membuatku semakin hancur. Namun juga membuatku mulai berubah. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin diam. Aku tidak lagi ingin mengalah. Karena sekarang aku tahu kebenarannya. Dan aku tahu siapa yang selama ini menikmati pengorbananku. Tapi ternyata, masih ada satu rahasia lagi. Rahasia terbesar yang bahkan belum diketahui Bu Sukirah. Rahasia yang disimpan Jatmiko selama bertahun-tahun. Rahasia yang akan membuat seluruh keluarga mereka saling menyalahkan. Dan rahasia itu akan terbongkar saat Pak Marto menemukan sesuatu di rekening bank milik Jatmiko. Rekening itu membuka rahasia yang selama ini disembunyikan Jatmiko. Sejak Bu Karti menceritakan soal utang Ratmi, aku merasa seperti hidup di dalam mimpi buruk. Mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Setiap hari ada saja kenyataan baru yang menyakitkan. Setiap hari ada saja kebohongan yang terbongkar. Dan setiap kali satu rahasia terungkap, aku selalu berharap tidak ada lagi yang lebih buruk. Namun harapan itu kembali salah. Karena kenyataan yang akan kutemukan berikutnya jauh lebih menyakitkan. Jauh lebih menghancurkan. Saat itu aku masih dirawat di rumah sakit. Dokter sudah memperbolehkanku lebih banyak duduk. Kondisiku mulai membaik. Namun pikiranku tidak. Karena aku terus memikirkan satu pertanyaan. Kenapa Jatmiko tega melakukan semua itu? Kenapa dia tidak pernah jujur? Kenapa dia lebih memilih mengambil hasil kerjaku daripada berbicara baik-baik? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Sampai suatu sore, Pak Marto datang dengan wajah yang sangat berbeda. Beliau masuk ke kamar rumah sakit. Lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Namun aku bisa melihat sesuatu dari wajahnya. Sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Karena ekspresi itu sama seperti saat beliau menemukan buku catatanku. Ekspresi seseorang yang baru mengetahui kebenaran. Enduk. Panggil beliau pelan. Iya Pak. Ada lagi yang harus kamu tahu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku mulai takut mendengar kalimat itu. Sangat takut. Pak Marto lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Kertas rekening koran. Aku langsung mengenalinya. Karena itu adalah rekening yang selama ini digunakan Jatmiko. Ayah dapat dari mana? Tanyaku bingung. Pak Marto menghela napas panjang. Lupakan dulu dari mana. Yang penting lihat ini. Tanganku mulai gemetar saat menerima lembaran tersebut. Dan saat membaca transaksi demi transaksi, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Banyak transfer. Sangat banyak. Dalam jumlah yang tidak kecil. Nama penerimanya berulang. Ratmi. Ratmi lagi. Ratmi lagi. Dan Ratmi lagi. Aku langsung membeku. Karena jumlahnya jauh lebih besar daripada yang kutemukan di buku catatan. Jauh lebih besar. Puluhan juta rupiah. Keluar sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Air mataku langsung menggenang. Karena sekarang semuanya semakin jelas. Namun ternyata itu belum yang terburuk. Pak Marto menunjuk salah satu transaksi. Perhatikan yang ini. Aku melihatnya. Dan saat membaca keterangan transfer tersebut, aku langsung terdiam. Karena nama penerimanya bukan Ratmi. Bukan Bu Sukirah. Melainkan seseorang yang tidak kukenal. Seorang perempuan. Namanya Rini. Aku mengernyit. Siapa ini? Tanyaku. Pak Marto menggeleng pelan. Itu yang sedang ayah cari tahu. Jantungku mulai berdegup lebih keras. Karena jumlah uang yang dikirim kepada perempuan itu tidak sedikit. Bahkan lebih besar daripada transfer kepada Ratmi. Aku membaca lagi. Lalu lagi. Dan lagi. Sampai tanganku benar-benar dingin.
Karena transfer itu berlangsung selama hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun penuh. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Karena pikiranku langsung dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Siapa perempuan itu? Kenapa Jatmiko mengirim uang kepadanya? Kenapa jumlahnya begitu besar? Dan kenapa selama ini aku tidak pernah tahu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pertanyaan tentang perempuan bernama Rini terus menghantuiku. Sampai akhirnya keesokan harinya, Pak Marto kembali datang. Dan kali ini, beliau sudah menemukan jawabannya. Jawaban yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Karena ternyata Rini bukan rekan kerja. Bukan saudara jauh. Bukan orang yang sedang kesusahan. Melainkan seseorang yang selama ini sengaja disembunyikan Jatmiko dariku. Seseorang yang mengetahui dari mana uang itu berasal. Dan seseorang yang akan membuat rumah tanggaku berada di ambang kehancuran. Saat Pak Marto menyebut siapa sebenarnya Rini, aku hanya bisa menangis. Karena pengkhianatan yang kulihat ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku mengetahui siapa Rini. Dan hatiku hancur untuk kedua kalinya. Malam setelah melihat nama Rini di rekening Jatmiko, aku tidak bisa memejamkan mata. Tubuhku memang sedang beristirahat di rumah sakit. Tapi pikiranku tidak. Pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Siapa perempuan itu? Kenapa Jatmiko mengirim uang kepadanya selama 2 tahun? Kenapa jumlahnya begitu besar? Dan kenapa aku tidak pernah mendengar namanya sama sekali? Aku mencoba berpikir tenang. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu. Biasanya orang yang menyembunyikan sesuatu tidak sedang melakukan hal baik. Pagi harinya, Pak Marto datang lagi. Dan begitu melihat wajah beliau, aku langsung tahu. Beliau sudah menemukan jawabannya. Namun entah kenapa, aku takut mendengarnya. Sangat takut. Enduk. Panggil beliau pelan. Iya, Pak. Pak Marto duduk di samping ranjang. Lalu menggenggam tanganku. Seolah sedang mempersiapkanku menghadapi sesuatu yang berat. Sangat berat. Perempuan itu sudah ayah temui. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Karena aku tidak menyangka ayah bergerak secepat itu. Siapa dia? Pak. Suaraku hampir tidak terdengar. Pak Marto terdiam beberapa detik. Lalu menjawab. Dia bukan saudara. Aku menahan napas. Bukan rekan kerja. Dadaku semakin sesak. Bukan orang yang sedang dibantu. Air mataku mulai menggenang. Karena aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Namun aku masih berharap salah. Masih berharap ada penjelasan lain. Sayangnya, harapan itu langsung hancur. Dia mantan pacar Jatmiko. Duniaku seakan berhenti. Aku hanya menatap ayah. Tidak mampu bergerak. Tidak mampu berbicara. Bahkan tidak mampu menangis. Karena otakku membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan itu. Mantan pacar. Mantan pacar. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Dan yang lebih menyakitkan, ayah belum selesai. Selama ini mereka masih berhubungan. Air mataku langsung jatuh. Tidak bisa ditahan lagi. Karena ternyata pengkhianatan yang kutakuti benar-benar terjadi. Meski bukan seperti yang dibayangkan banyak orang. Tetap saja menyakitkan. Sangat menyakitkan. Pak Marto lalu menceritakan semuanya. Rini adalah perempuan yang pernah dekat dengan Jatmiko sebelum kami menikah. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka kembali berkomunikasi. Awalnya hanya saling menyapa. Lalu semakin sering. Dan semakin lama, Jatmiko mulai membantu keuangannya. Mengirim uang. Membayar kebutuhan. Bahkan beberapa kali membantu biaya kontrakan. Tanganku gemetar. Karena aku tahu dari mana uang itu berasal. Bukan dari gaji Jatmiko. Bukan dari hasil kerja kerasnya.
melainkan dari hasil jualanku, dari keringatku, dari waktu tidurku yang hilang, dari tubuhku yang akhirnya jatuh sakit. Saat itulah aku menangis sejadi-jadinya. Karena selama ini aku berpikir uangku digunakan untuk keluarga. Ternyata tidak. Sebagian memang untuk Bu Sukirah, sebagian untuk Ratmi, namun sebagian lagi untuk perempuan lain. Perempuan yang bahkan tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Tidak ada hubungannya dengan rumah tanggaku. Aku menutup wajahku. Tubuhku bergetar. Karena rasa sakitnya terlalu besar. Terlalu besar. Pak Marto hanya duduk di sampingku, membiarkanku menangis. Karena beliau tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghilangkan luka itu. Sore harinya, Jatmiko datang ke rumah sakit. Seperti biasa, membawa buah, membawa makanan, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun kali ini berbeda. Karena aku sudah tahu. Aku sudah mengetahui semuanya. Begitu dia masuk ke kamar, aku langsung menatapnya. Lama. Sangat lama. Sampai akhirnya dia terlihat tidak nyaman. Kenapa? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil lembar rekening koran yang diberikan ayah, lalu meletakkannya di atas meja. Wajah Jatmiko langsung berubah. Seketika. Karena dia mengenal nama itu. Dia mengenal semua transaksi itu. Dan dia tahu. Aku sudah mengetahui rahasianya. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya aku bertanya. Siapa Rini? Suaraku pelan. Namun cukup untuk membuat wajahnya pucat. Sangat pucat. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Jatmiko kehilangan semua jawaban yang biasanya dia miliki. Namun aku belum tahu bahwa pengakuan yang akan keluar dari mulutnya setelah ini akan membuat Bu Sukirah dan Ratmi ikut terkejut. Karena ternyata, mereka juga tidak mengetahui seluruh kebenaran. Dan saat semuanya terbongkar, keluarga yang selama ini memanfaatkan pengorbananku akan mulai saling menyalahkan satu sama lain. Pengakuan Jatmiko membuat Bu Sukirah dan Ratmi ikut terdiam. Ruangan rumah sakit terasa sangat sunyi. Aku duduk di atas ranjang. Jatmiko berdiri di dekat pintu. Sedangkan Pak Marto berdiri di sampingku. Di atas meja, masih tergeletak lembar rekening koran itu. Bukti yang selama ini tidak pernah ingin dilihat Jatmiko. Bukti yang akhirnya membuka semua kebohongannya. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Sampai akhirnya aku kembali mengulang pertanyaanku. Siapa Rini? Kali ini suaraku lebih tegas. Tidak gemetar. Tidak menangis. Karena aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Jatmiko menunduk. Tidak menjawab. Tangannya terlihat gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar ketakutan. Jawab. Kata Pak Marto. Nada suaranya dingin. Membuat suasana semakin tegang. Jatmiko menarik napas panjang. Lalu duduk perlahan. Seolah kakinya kehilangan tenaga. Beberapa detik berlalu. Dan akhirnya, dia mulai berbicara. Dia memang mantan pacarku. Kalimat itu langsung membuat dadaku kembali sesak. Meski aku sudah mengetahuinya, tetap saja sakit mendengarnya langsung dari mulutnya. Sangat sakit. Aku ketemu lagi 2 tahun lalu. Lanjutnya, aku kasihan sama dia. Aku langsung tertawa pahit. Kasihan. Lagi-lagi alasan itu. Alasan yang selalu dipakai saat seseorang ingin membenarkan kesalahannya. Aku cuma bantu. Katanya lagi. Namun kali ini aku tidak diam. Bantu pakai uang siapa? Jatmiko langsung terdiam. Karena dia tahu jawabannya. Sangat tahu. Pak Marto langsung menyela. Jawab. Jatmiko menunduk semakin dalam. Lalu berkata pelan. Uang Sulastri. Air mataku jatuh lagi. Karena akhirnya,
Untuk pertama kalinya, dia mengakuinya. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi cerita tentang proyek besar. Tidak ada lagi cerita tentang penghasilan yang tinggi. Semuanya runtuh. Saat itulah pintu kamar terbuka. Bu Sukirah masuk. Di belakangnya ada Ratmi. Mereka baru datang menjenguk. Namun langsung membeku melihat suasana ruangan. Karena jelas ada sesuatu yang sedang terjadi. Ada apa ini? Tanya Bu Sukirah bingung. Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Pak Marto meletakkan rekening koran di meja depan mereka. Lihat sendiri. Ratmi mengambilnya. Awalnya wajahnya biasa saja. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Bu Sukirah juga mulai membaca. Dan perlahan, wajah beliau ikut pucat. Karena nama Rini muncul berkali-kali. Dengan jumlah uang yang besar. Sangat besar. Ini siapa? Tanya Bu Sukirah. Kini suaranya mulai bergetar. Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya aku berkata pelan. Mantan pacarnya Jatmiko. Ruangan langsung sunyi. Benar-benar sunyi. Bu Sukirah seperti tidak percaya. Ratmi bahkan sampai menjatuhkan lembar kertas dari tangannya. Mantan pacar. Bisik Ratmi. Jatmiko hanya menunduk. Tidak membantah. Tidak menyangkal. Karena memang itu kenyataannya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Bu Sukirah terlihat marah kepada anaknya sendiri. Kamu kasih uang ke perempuan lain? Tanyanya. Jatmiko diam. Kamu kasih uang hasil kerja istrimu? Masih diam. Kamu sudah gila. Tangis Bu Sukirah pecah. Karena bahkan beliau tidak mengetahui bagian itu. Selama ini beliau mengira uang hanya digunakan untuk membantu keluarga. Beliau tidak tahu ada perempuan lain yang ikut menikmati hasil kerja kerasku. Ratmi juga terlihat syok. Karena selama ini dia merasa menjadi pusat masalah. Ternyata ada rahasia lain yang lebih besar. Dan lebih memalukan. Saat itulah semua mulai saling menyalahkan. Ratmi menyalahkan Jatmiko. Bu Sukirah menyalahkan Ratmi. Jatmiko berusaha membela diri. Dan untuk pertama kalinya, keluarga yang selama ini kompak mengambil pengorbananku mulai pecah dari dalam. Aku hanya duduk diam, memandangi semuanya. Karena anehnya, aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi berteriak. Aku tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Karena semua yang perlu diketahui sudah terbongkar. Semua topeng sudah jatuh. Semua kebohongan sudah terlihat. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang selama ini kurasakan. Malu, kecewa, dan kehilangan kepercayaan. Namun semua itu belum berakhir. Karena beberapa hari kemudian, setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Pak Marto memutuskan mengumpulkan keluarga besar. Bukan untuk bertengkar. Bukan untuk mempermalukan siapapun. Melainkan untuk menunjukkan seluruh kebenaran. Dengan bukti. Dengan catatan. Dengan rekening. Dan dengan fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Pertemuan itulah yang akan menjadi titik balik hidupku. Karena setelah hari itu, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyebut Jatmiko sebagai suami teladan. Dan tidak akan ada lagi yang menganggap aku hanya seorang penjual kue biasa. Di depan keluarga besar, semua kebenaran akhirnya terbuka. Seminggu setelah aku pulang dari rumah sakit, tubuhku memang belum sepenuhnya pulih. Aku masih mudah lelah. Aku masih sering pusing. Namun ada satu hal yang sudah berubah. Hatiku. Aku tidak lagi menjadi Sulastri yang selalu diam. Aku tidak lagi menjadi Sulastri yang selalu mengalah. Karena setelah semua yang terjadi, aku sadar. Diam tidak selalu membuat keadaan membaik. Kadang diam justru membuat orang lain semakin berani menyakiti kita. Pagi itu, Pak Marto datang ke rumah. Wajah beliau terlihat tenang. Namun aku tahu, di balik ketenangan itu, beliau sudah mengambil keputusan besar.
Enduk. Iya, Pak. Hari ini keluarga besar akan kumpul. Aku langsung menatap beliau. Karena aku tahu apa artinya. Semua akan dibuka. Semua akan dijelaskan. Dan tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Menjelang siang, rumah Bu Sukirah mulai ramai. Paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Beberapa orang yang selama ini mengenal keluarga kami juga datang. Mereka tidak tahu alasan sebenarnya. Mereka hanya tahu ada urusan keluarga yang perlu dibicarakan. Aku duduk di pojok ruangan. Bagas berada di sampingku. Sedangkan Jatmiko terlihat gelisah sejak pagi. Dia terus menunduk. Tidak banyak bicara. Ratmi juga terlihat tidak seperti biasanya. Tidak ada tas mahal. Tidak ada tawa keras. Tidak ada sikap percaya diri. Yang ada hanya wajah penuh kecemasan. Saat semua orang sudah berkumpul, Pak Marto berdiri. Lalu membuka sebuah map tebal. Ruangan langsung sunyi. Karena semua orang tahu. Sesuatu yang serius akan disampaikan. Saya minta maaf. Kata Pak Marto. Kalau hari ini saya harus membuka sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua orang mulai memperhatikan, termasuk Bu Sukirah. Beliau terlihat tegang, sangat tegang. Pak Marto lalu mengangkat buku catatan milikku. Buku sederhana yang selama ini hanya berisi angka-angka. Namun ternyata menyimpan cerita yang begitu menyakitkan. Ini catatan hasil kerja anak saya. Katanya, Sulastri. Aku langsung menunduk. Karena air mataku mulai menggenang. Pak Marto lalu mulai menjelaskan. Tentang bagaimana aku bangun setiap subuh. Tentang bagaimana aku membuat kue setiap hari. Tentang bagaimana aku bekerja tanpa mengenal libur. Dan tentang bagaimana sebagian besar hasil kerjaku mengalir ke orang lain. Satu persatu angka disebutkan. Satu persatu bukti diperlihatkan. Dan semakin lama, suasana semakin hening. Karena tidak ada yang menyangka. Tidak ada. Banyak orang selama ini mengira kehidupan kami membaik karena Jatmiko. Padahal kenyataannya tidak. Sama sekali tidak. Saat angka 180 juta disebutkan, beberapa orang langsung terkejut. Bahkan ada yang sampai menutup mulut. Karena jumlah itu bukan jumlah kecil. Bukan untuk keluarga sederhana seperti kami. Lalu Pak Marto menunjukkan rekening koran. Menjelaskan transfer kepada Ratmi. Menjelaskan uang yang diberikan kepada Bu Sukirah. Dan akhirnya, menjelaskan tentang Rini. Ruangan langsung riuh. Semua orang saling berpandangan. Karena mereka tidak percaya. Benar-benar tidak percaya. Salah satu paman langsung berdiri. Lalu menatap Jatmiko. Ini benar. Tanyanya. Jatmiko hanya menunduk. Tidak menjawab. Karena tidak ada lagi yang bisa dibantah. Semua bukti ada. Semua fakta ada. Semua sudah jelas. Saat itulah, untuk pertama kalinya, orang-orang mulai berbicara membelaku. Sulastri terlalu baik. Keterlaluan. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Kasihan sekali. Kalimat-kalimat itu terdengar dari berbagai arah. Dan aku hampir menangis. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang melihat perjuanganku. Namun hari itu berbeda. Mereka akhirnya melihat semuanya. Mereka akhirnya tahu kenyataannya. Saat itulah Bu Sukirah tiba-tiba menangis. Tangis yang keras. Tangis yang tidak bisa ditahan. Aku salah. Katanya. Aku terlalu percaya. Aku terlalu banyak meminta. Semua orang langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya, beliau mengakui kesalahannya. Namun yang paling terpukul adalah Jatmiko. Karena hari itu, dia kehilangan sesuatu yang selama ini sangat dia jaga. Kepercayaan. Kepercayaan keluarganya. Kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling penting, kepercayaanku.
Namun pertemuan itu belum selesai. Karena setelah semua bukti dibuka, aku akhirnya berdiri. Dan untuk pertama kalinya, aku akan mengatakan sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya kusimpan di dalam hati. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Untuk pertama kalinya aku berhenti menjadi orang yang selalu mengalah. Setelah semua bukti dibuka, setelah semua kebohongan terbongkar, setelah seluruh keluarga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, aku perlahan berdiri dari kursiku. Tanganku masih sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena selama bertahun-tahun, aku selalu memilih diam. Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku akan mengatakan semuanya. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju kepadaku. Pak Marto menatapku dengan penuh dukungan. Bagas menggenggam ujung bajuku. Sedangkan Jatmiko masih duduk dengan kepala tertunduk. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai berbicara. Aku tidak pernah keberatan membantu keluarga. Suaraku pelan. Namun cukup jelas terdengar. Aku tidak pernah keberatan berbagi rezeki. Air mataku mulai menggenang. Karena setiap kalimat yang keluar terasa seperti membuka luka lama. Aku juga tidak pernah menghitung berapa banyak uang yang keluar. Itu sebabnya selama bertahun-tahun aku diam. Beberapa orang mulai mengangguk. Karena mereka tahu. Aku memang bukan orang yang suka mempermasalahkan uang. Namun kali ini berbeda. Aku tidak sakit hati karena uangnya habis. Kataku, aku sakit hati karena dibohongi. Ruangan kembali sunyi. Karena itulah inti dari semua masalah ini. Bukan uang, bukan jumlahnya, melainkan pengkhianatannya. Aku menoleh ke arah Jatmiko, lalu menatapnya lama. Sangat lama. Pria yang dulu begitu kupercaya. Pria yang dulu kubela di depan siapapun. Pria yang dulu kuanggap tempat pulang. Kini terlihat seperti orang asing. Kalau waktu itu kamu jujur. Kataku. Mungkin aku tetap akan membantu. Jatmiko langsung menangis. Namun aku melanjutkan. Kalau waktu itu kamu bicara baik-baik. Mungkin aku tidak akan sesakit ini. Air mataku jatuh. Karena itu benar. Sangat benar. Yang menghancurkanku bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kepercayaan. Saat itulah Bu Sukirah tiba-tiba berjalan menghampiriku. Beliau menangis. Benar-benar menangis. Lalu memegang kedua tanganku. Sulastri. Suaranya bergetar. Ibu minta maaf. Aku langsung menunduk. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu ingin mendengar kalimat itu. Namun bukan dalam keadaan seperti ini. Aku terlalu banyak meminta. Aku terlalu sering menerima. Aku tidak pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Tangis beliau semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sungguh-sungguh. Ratmi yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berdiri. Wajahnya penuh air mata. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi gaya hidup mewah. Tidak ada lagi sikap seolah dunia selalu berpihak padanya. Yang ada hanya rasa malu, rasa bersalah, dan penyesalan. Mbak, katanya sambil menangis. Aku salah. Aku terlalu egois. Aku pikir selama ada yang membantu, semuanya baik-baik saja. Aku tidak menjawab, karena luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam, terlalu banyak. Namun saat itu, aku juga menyadari sesuatu. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan kebencian. Karena kebencian tidak akan mengembalikan apapun. Yang kubutuhkan sekarang adalah keberanian. Keberanian untuk memilih diriku sendiri. Keberanian untuk berhenti menjadi orang yang selalu mengalah. Keberanian untuk hidup dengan cara yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih menghargai diriku sendiri. Aku lalu menoleh kepada semua orang, dan mengucapkan kalimat yang tidak pernah berani kukatakan sebelumnya. Mulai hari ini,
Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun mengambil keputusan atas hasil kerja kerasku. Ruangan langsung hening. Karena semua orang tahu, kalimat itu bukan ancaman, melainkan batas. Batas yang seharusnya sudah kubuat sejak lama. Jatmiko menutup wajahnya. Karena dia tahu, sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu tidak bisa diputar kembali. Namun masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan tentang masa depanku. Tentang rumah tanggaku. Tentang apakah aku masih bisa mempercayai Jatmiko setelah semua yang terjadi. Dan keputusan itu akan menjadi penutup dari seluruh luka yang selama ini kupendam. Aku memilih menghargai diriku sendiri. Dan penyesalan datang terlambat. Setelah semua orang pulang, setelah tangisan mereda, setelah semua rahasia terbongkar, rumah itu terasa sangat sunyi. Sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang lahir setelah sebuah badai besar menghancurkan segalanya. Aku duduk di kamar. Bagas sudah tertidur. Pak Marto sudah pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku duduk sendirian tanpa memikirkan pesanan kue, tanpa memikirkan uang yang hilang, tanpa memikirkan siapa yang harus kubantu. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, sesuatu yang selama ini jarang kulakukan, karena selama bertahun-tahun, aku selalu mendahulukan orang lain, mendahulukan suami, mendahulukan mertua, mendahulukan keluarga. Sampai akhirnya aku lupa menghargai diriku sendiri. Malam itu, pintu kamar perlahan terbuka. Jatmiko masuk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, jauh lebih lelah, dan jauh lebih hancur dibanding sebelumnya. Dia berdiri beberapa saat, lalu duduk di kursi dekat pintu. Tidak berani mendekat, tidak berani menatapku. Sulastri. Panggilnya pelan. Aku tidak menjawab, karena aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua sudah terucap, semua sudah terbuka, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk disembunyikan. Aku salah, katanya. Suaranya pecah, benar-benar pecah. Aku terlalu lama menganggap kebaikanmu sebagai sesuatu yang pasti ada. Air mataku mulai menggenang. Karena kalimat itu benar. Sangat benar. Selama ini, mereka menganggap pengorbananku sebagai hal yang biasa. Mereka menganggap aku akan selalu ada. Mereka menganggap aku akan selalu mengalah. Dan karena itulah mereka tidak pernah menghargainya. Jatmiko menangis. Untuk pertama kalinya selama pernikahan kami, aku melihatnya menangis seperti seorang anak kecil. Aku kehilangan diriku sendiri. Katanya, aku terus mencoba menyenangkan semua orang. Sampai akhirnya menyakiti orang yang paling banyak berkorban untukku. Aku menunduk. Karena sebagian diriku masih sedih. Masih terluka. Masih kecewa. Namun ada satu hal yang sudah berubah. Aku tidak lagi merasa bersalah atas luka yang mereka rasakan. Karena luka itu adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Bukan karena aku. Keesokan harinya, aku membuat keputusan. Keputusan terbesar dalam hidupku. Aku memisahkan keuangan sepenuhnya. Aku membuka rekening baru. Aku mulai mengatur hasil usahaku sendiri. Aku mulai mencatat semuanya dengan lebih baik. Dan yang terpenting, aku berhenti merasa bersalah karena menjaga hasil kerja kerasku sendiri. Bu Sukirah datang beberapa hari kemudian. Beliau membawa makanan dan air mata. Banyak air mata. Sulastri, katanya, ibu tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi ibu ingin memperbaiki diri. Aku hanya mengangguk pelan. Karena beberapa luka memang tidak bisa dihapus. Namun bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ratmi juga datang. Tidak lagi membawa tas mahal. Tidak lagi tampil penuh kebanggaan. Dia datang dengan wajah penuh penyesalan. Lalu menyerahkan sebuah amplop. Aku mulai mencicil semuanya.
Katanya sambil menangis. Mungkin tidak akan cukup. Tapi aku ingin bertanggung jawab. Aku menerima amplop itu. Bukan karena uangnya, melainkan karena akhirnya dia belajar bertanggung jawab. Beberapa bulan berlalu. Tubuhku semakin sehat. Usahaku juga semakin berkembang. Karena sekarang, hasil kerja kerasku benar-benar digunakan untuk masa depan yang tepat. Untuk Bagas. Untuk kebutuhan rumah. Untuk tabungan. Dan untuk diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras rumah bersama Pak Marto. Langit berwarna jingga. Angin bertiup pelan. Suasana terasa damai. Enduk. Panggil ayah. Iya, Pak. Beliau tersenyum. Lalu berkata sesuatu yang membuat air mataku jatuh. Bapak bangga sama kamu. Aku langsung menangis. Karena selama ini, aku terlalu sibuk mencari penghargaan dari orang lain. Padahal penghargaan terbesar datang dari orang yang benar-benar mencintaiku. Dan malam itu, aku akhirnya memahami satu pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Menjadi baik adalah hal yang mulia. Menolong keluarga adalah hal yang baik. Berbagi rezeki adalah hal yang terpuji. Namun, kebaikan tanpa batas seringkali mengundang orang yang tidak tahu diri. Pengorbanan tanpa batas seringkali membuat orang lupa menghargai. Dan cinta tanpa penghargaan hanya akan melahirkan luka. Aku tidak menjadi perempuan yang lebih keras. Aku tidak menjadi perempuan yang pendendam. Aku hanya menjadi perempuan yang akhirnya belajar berkata, cukup. Cukup disakiti. Cukup dimanfaatkan. Cukup mengorbankan diri sendiri. Karena mulai hari itu, aku memilih menghargai diriku sendiri. Dan itulah keputusan terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku.